Jadi jangan seolah-olah Rizky Bilar ini hanya keburukan. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Tidak bisa dipungkiri, saya memiliki sisi baik, saya juga memiliki sisi buruk. Pada kali ini, mengingat sisi baik dari sosok Rizky Bilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di acara MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai mengingat kebaikan Rizky Bilar. Pasca kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar menjadi trending topik di sosial media. Banyak sekali netizen yang membicarakan hal yang berkaitan dengan Rizky Bilar, termasuk dengan masa lalu dari Rizky Bilar ini yang disebutkan sebagai masa lalu yang kelam. Diungkitlah berbagai keburukan, hal-hal yang pernah dilakukan oleh Rizky Bilar. Hal ini menjadikan ajang untuk membuli dan menghina Rizky Bilar. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan hal tersebut terhadap netizen yang selalu mengungkit masa lalu dari Rizky Bilar ini, bahkan seakan-akan Rizky Bilar ini tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nah, maka kita akan membahas hal tersebut. Di mana dalam syariat Islam itu menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mengingat kebaikan orang lain terhadap kita. Ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita harus senantiasa mengingat hal tersebut dengan tujuan agar kita nanti bisa membalikkan kebaikan yang telah orang berikan kepada kita. Artinya kita juga memberikan kebaikan yang sama seperti apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan kita harus senantiasa melupakan keburukan orang lain, supaya dalam hati kita tidak menjadi seorang yang pendendam. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita harus senantiasa melupakan kebaikan kita kepada orang lain, agar nanti kita tidak menjadi orang yang seakan-akan kita yang paling baik, yang nantinya akan membatalkan dari ganjaran kebaikan tersebut. Jadi jangan sampai kita itu selalu mengingat kebaikan kita kepada orang lain, lalu kita malahan sebaliknya mengingat keburukan orang lain. Nah, hal ini adalah salah satu dari ciri orang-orang yang celaka. Jadi orang yang celaka itu adalah ketika selalu mengingat kejelekan orang lain. Yang diingat dari orang lain itu adalah rekaman buruknya, sehingga nanti ia tidak mau berkawan, ia menjadi seorang pendendam, ia menjadi orang yang tidak memaafkan orang lain. Ini adalah ciri orang yang celaka. Kenapa orang celaka? Karena ya ketika kita senantiasa mengingat keburukan orang lain, nanti kita itu akan memiliki sifat suuzon. Suuzon itu ya artinya kita itu merasa bahwa dia itu akan selalu berbuat buruk. Nauzubillahi min dzalik, dalam Al-Quran sudah jelas, inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian dari prasangka, yaitu prasangka yang buruk, itu ada dosa. Jadi kalau senantiasa kita itu melihat orang lain itu adalah sisi keburukannya, seakan-akan ia itu tidak memiliki sisi kebaikannya, itu kita sudah suuzon. Seakan-akan kita itu memiliki takdir dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah kejelekan. Ini merupakan suatu hal yang buruk dan merupakan ciri orang yang akan celaka, karena ia selalu suuzon kepada orang lain. Dan selanjutnya juga ketika kita senantiasa mengingat keburukan orang lain, yang ada itu adalah rasa dendam. Artinya yaitu akan selalu melampiaskan bagaimana supaya orang tersebut itu menderita. Ia ingin supaya dia itu tidak bahagia. Nauzubillahi min dzalik, ini adalah salah satu dari hasud, menginginkan orang terjatuh. Ketika orang bahagia, ia yang sakit. Ketika orang lain sedang bahagia, ia yang sakit. Jadi pantas saja kalau orang yang senantiasa mengingat keburukan orang lain itu akan penuh dengan dosa suuzon dan dosa yang dosa pendendam, seperti itu, hikdu namanya dalam Islam. Dan kita juga jangan senantiasa mengingat kebaikan kita yang sudah diberikan kepada orang lain.
Kenapa hal itu kita jangan lakukan? Karena nantinya kita itu akan berbuat mani. Mani itu adalah istilah Sundanya ngagonggorokan, selalu menyebut-nyebutkan kebaikan. Dan itu yang dapat membatalkan amal kebaikan kita. Termasuk seperti kita bersedekah kepada orang lain, lalu kita mengingat-ingat, kamu itu udah aku kasih ini, udah kasih ini. Oh, itu mani namanya. Dan itu bisa membatalkan sedekah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkitnya dan dengan memberikan rasa sakit, ya. Kalau istilah Sunda, milaraan gitulah. Nah, artinya dalam kasus ini kita jangan senantiasa selalu mengingat keburukan dari Rizky Bilar ini. Ya, setiap orang punya sisi yang baik dan sisi yang buruk. Tidak bisa dipungkiri, saya memiliki sisi baik, saya juga memiliki sisi buruk. Anda sekalian, sahabat netizen sekalian juga sama, memiliki sisi baik dan memiliki sisi buruk. Kalau sekarang Rizky Bilar di posisi di mana ia itu diperlihatkan sisi buruknya, ya, ini adalah salah satu dari takdir Allah. Kita juga bisa saja suatu saat kita yang dibuka aib kita, kita yang dibuka keburukan kita. Dan ketika kita ada di posisi itu, bagaimana apa yang akan kita rasakan? Ya, pasti rasa sakit, ya, dan rasa malu. Nah, maka sebagai umat Islam itu jangan sampai seperti itu. Artinya, sudahlah ketika ada seorang yang Allah bukakan keburukannya, Allah jelaskan, ya kita jangan sampai memanas-manasi dan ikut membukakan aib orang lain. Akan tetapi yang kita mencoba untuk menutupi, udahlah. Satu sama lain itu punya sisi buruknya. Tapi jangan sampai kita membuka aib orang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, udah kita tutupi, kita tutup rapat, dan kita buka lembaran baru. Kita berikan kesempatan untuk orang lain untuk berubah. Karena setiap orang itu memiliki hak untuk berubah. Allah saja mengampuni setiap hambanya selagi nyawa di kandung badan. Artinya, selagi ia ada kemauan untuk bertobat, Allah itu akan menerima, membuka lebar pintu tobat. Nah, maka kita, ya, hanya manusia biasa, jangan sampai kita itu seakan-akan Tuhan berhak untuk menentukan sesuatu. Enggak, kita itu hanya manusia biasa. Kita harus memiliki pintu maaf yang begitu besar kepada orang lain ketika ingin istilahnya itu meminta maaf kepada kita. Gimana dong ini Pak Adam, orang yang baik itu selalu tersiksa, selalu menderita, selalu dicemoohkan. Ya, itulah risiko menjadi orang yang baik. Tapi ingat, apa yang kita lakukan hari ini sebagai orang baik, itu akan mendapatkan balasan yang lebih nanti di akhirat. Mungkin hari ini orang-orang yang jahat merasa senang, ya merasa ada di atas, bahagia, seperti itu. Tetapi ingatlah, keadaan nanti akan berbalik 360 derajat di akhirat nanti. Orang yang baik yang mungkin hari ini diam-diam saja ketika dihina, orang yang baik hari ini yang memang selalu dicemoohkan, orang yang baik yang hari ini difitnah hanya diam saja, ya itu nanti akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Dan hari ini juga udahlah, lupakan keburukan orang lain, karena kita juga punya keburukan. Ya, kita saling menutupi satu sama lain. Kalau kita mengungkit-ungkitnya, akhirnya nanti kita akan dendam dan merasa diri itu paling bersih. Nauzubillahi min dzalik, dosa ujub itu namanya. Merasa diri itu yang paling layak masuk surga, merasa diri itu yang paling bersih. Nah, itu juga tidak baik. Itu adalah dosa dan termasuk penyakit hati. Banyak kok kalau kita lihat Rizky Bilar ini memang punya kesalahan, tapi kebaikannya juga banyak. Banyak orang-orang yang mengakui tentang kebaikannya. Ada beberapa podcast seorang YouTuber atau juga artis yang mengakui kebaikan Rizky Bilar ini. Jadi jangan seolah-olah Rizky Bilar ini hanya keburukan. Jangan seolah seperti itu. Ada banyak kebaikan yang dimiliki oleh Rizky Bilar yang mungkin hari ini tertutupi gara-gara kesalahannya. Dan itu juga yang harus kita buka. Kita membuka hati kita dan selalu berhusnuzon lah ya, berhusnuzon bahwa Allah itu maha baik juga. Allah itu memberikan kesempatan setiap orang untuk berubah. Jadi jangan sampai kita itu menutup, wah udahlah gak akan berubah, sekali selingkuh akan selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Semua orang itu punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kita bukan Tuhan, kita manusia biasa, kita tidak tahu suatu saat dia akan menjadi seperti apa. Jangankan Rizky Bilar yang mungkin hari ini adalah seorang yang pernah berselingkuh ataupun di masa lalunya kelam. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab saja, sekarang berbalik. Yang tadinya mungkin sangat membenci umat Islam,
Kalau ada umat Islam itu dianiaya, dibunuh juga. Tapi ketika masuk Islam, hal itu berubah drastis. Artinya setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah. Jangan sampai kita itu menutup kesempatan juga untuk Rizky Bilar, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, mari kita selalu senantiasa menutup keburukan yang mungkin sudah diketahui. Sudahlah ya, tinggal sekarang memberikan kesempatan untuk orang tersebut untuk berubah. Jangan sampai kita malah memanas-manasi dan tetap istilahnya itu tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Adam History. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.